Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para cadi pandai, tuan guru, para sesepuh, para kiai yang terhadir pada subuh hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Butaling Baru, yang alhamdulillah subuh hari ini berhadir bersama-sama kita, dan sekaligus beliau juga angkat sebagai calon kepala desa, benar Pak? Iya, saya bukan kampanye, nyampaikan aja. Kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, saya ketemu dengan Pak Sugeng ini sudah 2 kali. Dan alhamdulillah begitu saya diundang kemari, jalan lumayan bagus Pak. Cuma tadi agak berdebu sedikit lewat pekan Pak. Nah itu perhatian kita juga kan gitu. Itu ada mau pulang dari yang lain aspal ini kok enggak, saya mau pulang enggak mungkin sedang sambung ke tendro. Kemudian yang terhormat, ini senior saya Pak Ustadz Hendro SPDI selaku Ketua Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola Kecamatan Sunggal ya Pak. Sunggal Betaling Baru yang alhamdulillah dengan semangat menghimpun kita yang awalnya dari 2 masjid dan musola sekarang sampai 36 masjid dan musola. Mudah-mudahan setiap tahun bertambah terus keluarga besar Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid dan Musola. Mudah-mudahan dari sinilah terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah gebrakan. Kita yakin dan percaya insya Allah Kecamatan Butaling Baru dan Sunggal umumnya nanti dan Kabupaten Deli Serdang kiranya bisa memiliki umat yang cinta akan masjid. Amin. Allahu Akbar. Takutnya di sana tuh Pak. Kemudian yang terhormat Bupasnya, ini bahaya kalau lupa ini menghormati Bapak Ketua Badan Kemakmuran Musola Anggur, Pak Haji Sugiyardi, yang insya Allah dengan perjuangan kita nanti akan menjadi masjid. Karena antara masjid dengan musola bedanya cuma tipis saja Pak. Sama-sama tempat sholat tapi yang satu dipakai Jumat, yang satu belum. Tapi nanti kalau udah jadi masjid mudah-mudahan Jumatnya jangan 15 orang kayak tempat kami sana. Buat masjid tapi cuma 15 orang Jumatnya. Kalau bisa nanti ya Pak Haji udah jadi masjid luar biasa. Tapi alhamdulillah pada Ahad subuh ini saya cukup luar biasa terkesan Pak. Jarang-jarang lo subuh seramai ini. Jarang-jarang subuh seramai ini. Kalau dibilang Ustaz Hendro tadi kunjungan wakil gubernur aja sulit. Tapi saya rasa kalau Pak Wagub Sunati kemarin kaget juga ini. Mudah-mudahan cair juga tuh soal banyak juga Pak. Orang Wagub Sunati orang baik kok banyak ya. Baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, kajian kita pada Ahad subuh ini saya hanya menyampaikan yang ringan-ringan saja. Kalau yang berat Ustaz Hendro itulah. Saya ringan-ringan saja. Nabi pernah berpesan kepada kita, kata Nabi, sab'atun yuzilluhumullahu yawman fi zilli ila zilla illa zillu. Kata Nabi nanti di akhirat, jangankan cerita di akhirat, di dunia nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dan perlindungan langsung dari Allah. Kalau di akhirat orang lain tidak mendapatkan naungan dan pertolongan, orang lain merintih kepergian dan kesakitan, tapi yang 7 golongan ini langsung mendapatkan lindungan dari Allah. Siapa yang 7 golongan ini? Mudah-mudahan Pak Kadis kita termasuk salah satunya. Amin. Siapa yang 7 golongan ini kata Nabi? Yang pertama, imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Nah ini kalau ada cerita seorang pemimpin yang adil, Pak Kadis penduduknya udah kurang sedap. Jadi Mak, kan gitu kan? Siapa pemimpin yang adil ini? Kalau kita lihat kata Nabi, pemimpin yang adil ini at-tawassut bainal amrayni. Seorang pemimpin yang adil itu dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri, dia di tengah. Nah kalau kita mau cari potret seorang pemimpin yang adil, ada nggak dalam dunia Islam? Ada. Bahkan namanya sampai sekarang masih kita kenal dan menjadi barometer kita dalam memimpin sebuah pemerintahan. Apakah itu memimpin sebuah desa? Karena kalau kita lihat pergerakan desa ini cukup luar biasa Pak. Sekarang orang berebut jadi kepala desa. Kenapa? Karena perjuangan dimulai dari desa.
Saya yakin juga kalau calon kepala desa itu banyak hal yang biasa. Kami sana 6 calon kepala desa, semua datang ke rumah. Aku pun bingung yang mana yang karena semuanya subuh datang. Subuh setiap pengajian subuh datang. Bingung juga Pak. Nah kalau ada yang nggak datang satu orang langsung aku bilang ke dia, dia datang subuhnya, dia nggak datang subuh dah. Kenapa? Karena subuh ini barometer Pak. Makanya Buya Hamka mengatakan Al-Bafurullah, Buya Hamka mengatakan kalau ingin cari orang yang bertakwa lihat aja subuhnya. Kalau mau cari orang Islam, Idul Fitri, Idul Adha penuh. Betul nggak? Penuh itu masjid. Bahkan BKM kewalahan pasang peranak lagi. Bahkan kemarin itu Idul Fitri itu kami hujan Pak. Itu sholatnya sampai 2 gelombang. Luar biasa sekali. Inilah hebatnya kita umat Islam. Tapi kalau mau cari orang yang bertakwa itu dapat lihat subuhnya. Lah kalau subuhnya seperti ini, wah saya yakin dan percaya ini yang hadirnya orang bertakwa semua ini. Saya yakin ini Pak. Asal jangan goyang aja lah. Gue pirawa 75, gue capek. Kalau kita mengajar repot dah. Kacau udah kalah yang 75. Alim kali yang 75 diterkat yang cepet. Saya kan sedih juga kalau mau dengerin Ustaz. Ini mohon maaf bahasanya apa adanya saja ya Pak. Karena kita sampai setengah 8 cek ini lah kata Pak Kadis. Nah itu. Jadi seorang pemimpin yang adil. Kalau kita lihat tuh, ada 2 seorang tokoh pemimpin yang adil yang dapat kita jadikan barometer. Siapa? Yang pertama Amirul Mukminin Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Abdul Aziz. Kita lihat bagaimana 2 Umar ini yang cukup luar biasa. Kalau kita tidak dapat mencontohnya 100%, paling tidaklah ada 1-2 yang dapat kita ambil dari sosok Umar ini Pak. Kenapa? Karena begitu Umar bin Khattab dilantik menjadi khalifah, naik menjadi khalifah, dia mengangkat seorang gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Ini agak jauh kajian kita sampai ke Mesir dulu dah. Seorang jalan apa, orang jamaah tabligh udah sampai ke sana ya Pak. Sudah sampai, nanti sekali bilang Buksu kalau bisa udah sampai ke Pakistan, ke Mesir juga apa bilang. Kenapa? Mesir pusat peradaban. Nah, Umar bin Khattab mengangkat seorang gubernur bernama Amr bin As. Ini Amr bin As ini hidupnya beda dengan Khalifah Umar bin Khattab dalam sejarah. Kita ulang sedikit. Amr bin As punya istana megah. Tiba-tiba di depan istananya ada lahan kosong ingin dibangun masjid. Inilah kalau kita kalau pemimpinnya luar biasa cinta kepada umat. Yang target pertama adalah masjid. Target pertama adalah masjid. Kenapa? Karena masjid perubahan bersumber dari masjid. Bayangkan saja Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang dibangun oleh Rasul yang pertama? Masjid. Yang dibangun oleh Rasul yang pertama adalah masjid. Nah artinya bagaimana? Amr bin As ingin bangun masjid pada saat itu, tapi belum bisa dibangun. Karena di atas lahan yang kosong itu ada sebuah gubuk yang punya orang Yahudi. Jadi jangan dibilang umat Islam itu nggak adil Pak. Jangan dibilang umat Islam itu biang kerok. Umat Islam bukan umat yang biang kerok. Umat Islam adalah umat yang cinta damai. Buktinya subuh hari ini. Coba lihat, ada yang pakai gamis. Hari ini aku pakai baju India Pak. Sengaja aku pakai baju India supaya tahu inilah umat Islam yang sebenarnya Pak. Ada yang pakai baju batik, ini betul-betul Indonesia. Ada yang pakai baju Cina nih. Pak YouTuber pakai baju koko, baju Cina. Tapi kan cukup luar biasa. Umat Islam itu umat yang cinta damai Pak. Umat Islam itu kata Quran bagaikan lebah, dia nggak pernah mengganggu itu. Tapi jangan disenggol tuh sampai darahnya di sana itu. Ini luar biasa umat Islam. Nah artinya bagaimana? Ini begitu Amr bin As ingin bangun masjid, belum bisa dibangun karena ada gubuk seorang Yahudi. Amr bilang sama kepala proyek, Pak coba ditawar berapa harga gubuknya. Luar biasa tuh, nggak semacam busur. Coba ditanya berapa tuh? Nggak semacam busur, busur. Enggak, tanya dulu berapa harganya. Rupanya si Yahudi tadi nggak mau jual. Ditanya Yahudi, iya Pak, itu Pak Gubernur pengen bangun masjid. Kira-kira berapa gubuk dengan tangan mau jual? Enggak ada Pak, karena ini peninggalan harta dari istriku satu-satunya Pak. Enggak mau kau jual? Enggak Pak. 2 kali lipat dibayar gubernur. Enggak Pak. Pulang ke kepala proyek, lapor sama gubernur, Pak, Yahudi enggak mau jual. Naikkan lagi jadi 5 kali lipat. Siapa? Jumpai lagi Yahudi, Pak, 5 kali lipat. Enggak Pak. Karena ini hartaku satu-satunya. Aku kan golongan makmur Pak, golongan sumur, sama dapur. Itu saja golongan dia. Enggak Pak, enggak mau jual. Enggak. Akhirnya digusur paksa. Dibongkar gubuk Yahudi, Yahudi nangis. Ini potret Islam.
Jadi jangan kita bilang umat Islam itu ekstrim. Enggak, umat Islam itu luar biasa yang cinta damai. Dimanapun ada umat Islam, aman itu Bapak. Dimanapun ada umat Islam, aman itu kampung. Kenapa? Karena umat Islam adalah umat yang cinta damai. Takbir. Enggak, ya kan? Nah itu. Akhirnya begitu digusur paksa, Yahudi bingung. Yang mau ngelapor sama siapa? Gubernur dan gusur. Dia ingat di atas gubernur ada khalifah yang terkenal jujur dan adil. Dia jalan dari Mesir sampai ke Madinah. Zaman itu belum ada Avanza, Pak. Belum ada. Zaman itu masih kayak onta paling mahal. Yahudi miskin, dia jalan kaki Mesir, Madinah. Berhari-hari baru nyampe. Begitu nyampe pas di pelataran Masjid Nabawi. Dilihatnya adalah seorang yang tinggi besar, gagah, berani, perawakan yang sangar. Karena Umar ini perawakannya luar biasa. Satu riwayat mengatakan Umar itu kalau baca Quran beda dengan kita Ustaz Endro. Umar itu kalau udah khatib Jumat itu bukan tongkat yang dipegang, pedang Pak. Ittaqullah, tapi jangan jamaah tabligh berat kosong. Tongkat aja udah paten lah. Pedang ditunjukkan yang berani tidur siapa? Orang pedang ittaqullah, ya wawa itu melek semuanya kan. Kenapa orang pedang yang ditunjukkan? Dan Umar ini kalau baca Quran bukan kayak kita kan ada qiraah ini itu segala macam. Umar ini tegas, lurus saja. Ya kalau baca Quran kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, Umar enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Orang dengarnya serem, Pak. Ini Amirul Mukminin, seorang khalifah yang menangisnya cuma dua di hadapan Allah dan sewaktu Rasulullah meninggal dunia. Selainnya enggak pernah keluar air mata. Ini Amirul Mukminin. Jadi kalau ada jemaah keluarga besar forum komunikasi, masjid dan musola, khususnya di kecamatan kita Kutalim Baru dan Sumbar yang nggak pernah nangis, berarti itu mental Umar. Tapi kata bapak, aku sering nangis dibuat biniku. Nah itu di Umar nih. Akhirnya begitu dia ketemu dengan seorang yang berperawakan gagah, dia tanya, Tuan, ya. Saya dari Mesir Tuan meminta keadilan. Oh iya, kamu kemarin mau cari siapa? Saya mau cari seorang khalifah yang bernama Umar bin Khattab. Dia belum tahu siapa ini Umar. Jadi kata Umar tadi, kenapa kau cari Umar? Karena aku minta keadilan. Aku telah dizalimi oleh gubernurnya yang bernama Amr bin As. Apa yang dilakukan oleh gubernur Amr bin As kepada dirimu? Gubukku secara paksa digusur, dibongkar oleh Amr bin As. Dia mau tawar, mau berikan harga yang tinggi. Aku gak mau Tuan. Tapi digusur paksa oleh Amr bin As. Kalau begitu wahai Yahudi, dia belum tahu isi Umar siapa. Dia bilang begini, kalau kau mau cari Umar, kau akan jumpai saat sekarang juga. Siapa rupanya Umar bin Khattab ini? Apakah istananya mewah? Kata si Yahudi. Iya. Di mana istananya Tuan? Di bawah pohon kurma. Di mana tempat tidurnya Tuan? Permadaninya pakai pelepah kurma. Karena dilihat orang Yahudi tadi pipinya merah Pak, pipi si Umar tadi. Karena baru bangun tidur dari apa? Dari pelepah kurma tadi. Ini luar biasa pemimpinnya kayak gini. Kurasa Pak Kades nggak ada di dalam seluruh Nah ini, jadi Yahudi bingung. Siapanya Bapak sebenarnya? Kira-kira pengawal Umar bin Khattab itu kayak mana? Hebat Pak, hebat. Kayak mana pengawalnya? Para janda. Siapa lagi? Fakir miskin. Siapa lagi? Para yatim. Bingung Yahudi, jangan-jangan orang gila ya. Baju kebesarannya apa Pak? Malu. Al-haya'u minal iman. Orang yang bertakwa itu akan punya rasa malu yang cukup tinggi. Kalau katanya dia mengaku orang bertakwa tak punya rasa malu, masih nol ketakwaannya itu. Jelas? Nah, akhirnya bertanya Yahudi, memangnya Bapak siapa? Saya lah Umar bin Khattab. Bingung Yahudi. Bingungnya di mana? Gubernurnya mewah, kok khalifahnya kayak gini ya? Dalam bayangan dia kalau gubernurnya tinggal dalam istana, pasti khalifahnya istananya lebih mewah. Ya Allah, dia bingung. Kalau begitu, aku minta keadilan wahai khalifah. Boleh. Apa keadilan ini yang ingin kau dapatkan? Aku pengen nih gubukku didirikan balik. Gampang. Pergi ke tong sampah. Lu ngapain Pak? Udah ke tong sampah dulu. Ngapain? Ambil tulang unta yang udah kering. Merepet Yahudi dalam hati. Tapi gak berani ngomong Pak Umar. Umar tuh kalau sekarang lebih kurang KPK. Pejabat setinggi apa kalau diundang KPK,
pucat. Orang saya pernah dampingi ke Jakarta, kok kamar saya dipanggil enak makan. Saya ini orang saya nggak dipanggil, cuma namanya aja. Lebih kurang mereka. Jangankan ketemu Umar, masih mendengar nama Umar saja, jangankan manusia. Sungai Nil pernah takut, jinnya Sungai Nil mendengar nama Umar. Kan dulu kan pakai kurban tuh Sungai Nil itu, tiba-tiba nggak mau lagi. Ini kan ribut perkara kurban nih. Sekarang kan ribut perkara sesajen ya Pak. Iya. Ini perkara kurban nih, ribut tiap hari. Jadi Umar buat surat tuh, wahai jin Sungai Nil, kalau kau nggak mau mengalirkan air Sungai Nil ini, akan kutangkap kau, kata Umar. Dilemparkan surat berair Sungai Nil Pak. Jin aja takut sama Umar, apalagi manusia. Lah akhirnya bagaimana? Begitu diambil tulang, Umar balikan pedang, serap digaris lurus, digaris silang, serap. Yahudi, kia Tuan Khalifah, bawa pulang ke Mesir tulang ini, serahkan kepada gubernurmu Ammar bin As. Tulang aja Pak, tulang. Bingung, ini Khalifah model apa ya? Kalau kita kan pakai stempel, pakai kopi, itu pun nggak diomelin juga. Berarti yang salah siapa? Bukan suratnya Pak, yang buat surat. Betul nggak? Ayo kita sama-sama ngaji subuh, dia nggak datang. Ayo sama-sama kita puasa Senin Kamis buka bersama, dia nggak puasa. Berarti nggak ngaruh kan? Suratnya saja nggak ngaruh mau stempel kayak mana. Ini cuma tulang. Begitu dibawa, merepet Yahudi sepanjang jalan. Menyesal aku ke Madinah jumpa Khalifah kayak gitu. Sama wajar gubernurnya juga susuka hatinya saja. Pertama dia berburu sangka, pulanglah bawa tulang. Sampai ke Mesir jumpai itu protokol gubernur, kan pakai protokol Pak. Kadis pakai nggak? Pakai protokol. Emang biasa namanya juga pejabat. Sebelum menjabat datang ke rumah Ustaz, udah menjabat mau jumpa susah. Iya, makanya aku mau ketipu 2 kali betul. Sebelum menjabat Pak, ya Allah, minum kopi di rumah Pak. Telepon masih diangkat. Setelah duduk mau jumpa, ngantri. Aku bilang aja tunggu 4 tahun lagi selesai. Kan gitu. Bukan dendam Pak, ngasih peringatan aja. Nah, akhirnya begitu sampai ke Mesir, jumpai protokol nanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Dengar nama apa? Dengar Madinah, getar. Ketemu dengan siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketemu, langsung. Kata Yahudi udah mulai sombong nih. Orang ketemu Pak, langsung. Apa yang disampaikan? Tulang. Bingung. Udahlah, aku mau ketemu sama gubernur. Mana gubernur? Datang gubernur. Ketemu. Wahai Tuan Gubernur, ya, apalagi Yahudi. Tapi gubukmu udah dibongkar. Iya Tuan, tapi aku minta keadilan. Keadilan dari mana? Aku udah ketemu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Dengar nama Umar, gubernur pucat gemetar Pak. Masih dengar nama Umar. Kalau ada sini itu kan pakai. Pas dengar nama Kades sudah pucat. Dengar nama Kades. Hancur lah udah kalau model begini. Ini perintah Pak Kades. Sisulah. Kalau udah kayak gitu kacau Pak. Kacau. Saya ingat dulu Pak waktu di desa, saya kampung saya di Asahan. Dulu ada sosok Kades di tempat kami. Kalau udah Kades saya bilang gotong royong Ustaz Hendro, itu nggak ada yang berani ngomong. Aku berpikir juga ilmu akan dipakai Kades. Orangnya lulus semua Pak. Tapi luar biasa 5 waktu nggak pernah pray ke masjid. Kalau ada nanti orang yang meninggal dia di depan Pak, sanggup nggak Kades memikul jenazah? Hah? Kan itu pertanyaan. Rupanya saya tanya Pak Haji, iya dia bilang saya Wibowo, dia sayang betul dengan saya. Kok orang nurut kali sama Bapak? Dia bilang bukan karena ilmu saya, tapi mungkin mereka lihat bagaimana pengabdian saya kepada masyarakat. Kan ini yang perlu kita cari. Kades Pak, mikul itu jenazah Pak. Berat mencarinya kalau model seperti itu. Kalau mau kampanye wajar kan? Kata Kades nyesel. Ini mohon maaf nih Pak Kades ini sampai akhir masa jabatan. Dulu kan nggak pakai periode Pak.
paling terlama yang saya tahu. Sampai meninggal masih menjabat menjadi kades. Orang sampai meninggal Pak, jabatannya masih kades. Setelah dia sampai sekarang di tempat kami, gak ada lagi yang kayak gitu. Gak ada. Bahkan ada kades mau ketemu, susah. Mana Pak Kades tuh? Pak itu jalannya kok gak bagus Pak? Ya kapan nampak orang turu lo kan iya Pak? Nah itu. Nah tapi insya Allah kalau Kades kita ini gak kayak gitu ya Pak ya. Orang masih muda kok, makanya yang muda-muda ini luar biasa. Dah kita kembali lagi ke Yahudi tadi. Kata Amr bin As, kamu ketemu dengan Umar, ketemu dengan Khalifah. Iya. Apa disampaikan? Tulang apa? Tulang apa? Tulang. Dilihat tulang sama gubernur, dilihat oleh gubernur, langsung berkeringat dingin, bercucuran keringat Amr bin As. Hasilnya tulang. Yahudi bingung, ini gubernur kok lebih parah nengok tulang kok pucat. Kata Yahudi, Pak kau gemeter, diam kau. Itu kau bukan lapor sama aku, camat langsung aja urusan ini. Bukan ke kades, ke camat Pak, ke camat aku. Lah akhirnya kata gubernur Amr bin As, Yahudi, ini memang tulang biasa, tapi siapa dan apa yang dipesankan dalam tulang yang membuat aku takut? Siapa yang menyampaikan? Khalifah Umar ibn Khattab. Apa pesan yang disampaikan? Hei Amr, jangan mentang-mentang kau menjabat kau lupa diri. Jangan mentang-mentang kau menjabat kau sombong, orang lain kau anggap kecil semua. Kau yang paling hebat, kau yang paling benar. Ingat Amr, nanti kalau kau mati kau akan berubah dari tulang kering seperti ini. Dan kalau kau tidak bisa berlaku adil seperti garis lurus yang kubuat dalam tulang ini, akan kupisahkan kepala dengan badanmu macam garis silang yang dalam tulang ini. Ucap Pak. Tapi kalau kades buat surat macam itu sama kardus, ya, aku yakin pengancaman, betul Pak? Kalau kades sama salah juga. Nah ini akhirnya berkata Amr, kepala proyek Tuhan, proyek batal. Gubuk Yahudi bangun lagi, masjid bongkar. Kata Yahudi, tunggu. Rupanya Islam itu adil ya Pak. Nah ini adil kata Amr. Makanya kau jangan cepat lapor ke sana. Aku baru tahu Pak, Islam itu rupanya jujur ya Pak. Jujur, adil. Kata Yahudi, kalau semua pemimpin negara seperti Bapak, oh aman. Tapi alhamdulillah Pak, kalau begitu kata Yahudi, udahlah Pak, aku ikhlas gubukku dirobohkan. Tapi Pak, hari ini aku masuk Islam Pak. Boleh kata Amr. Jadi kena aku marbot masjid ya Pak. Tembak juga ya. Karena cerita proposal dari dulu nggak hilang proposal itu. Lah akhirnya bagaimana? Ini kan potret Pak. Dititipi jabatan, dia gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya. Aku lihat Bapak Wakil Gubernur kita keluar 3 hari, terharu aku Ustaz. Wakil Gubernur Pak. Kalau Bapak keluar 3 hari wajar gitu ya Pak. Nah, bener gak Pak? Bener. Aku aja gak sanggup keluar 3 hari Pak. Makanya jemaat tabligh luar biasa, wajukan jempol juga Pak. Jadi kalau dia itu kata Ustaz Endro, kalau dia ke masjid-masjid jangan diusir dah. Dia saudara kita juga. Dia dakwanya luar biasa. Aku kemarin karena diundang ya, kalau nggak akan lagi. Kalau jemaat tabligh luar biasa ke daerah-daerah pedalaman, jadi Pak Kades. Saran nih Pak. Kalau kalian sudah duduk menjabat, alirkan sedikit dana ke jemaat tabligh itu. Supaya kalau dia mau kurus Pak, tenang dia meninggalkan keluarganya. Kadang nggak ada semua senang orang ini Pak. Ada juga yang susah tapi luar biasa semangat dakwahnya. Kalau Pak Ustadz dia aja ayat masih lupa-lupa, biar yang penting masih mau. Saya begitu Pak. Nggak ada kita yang sempurna. Inilah dalam forum komunikasi masjid dan musola kita bersama-sama bersatu. Bagaimana kita menghidupkan syiar Islam ini? Kalau bukan kita siapa lagi Pak? Kita lah yang membangkitkan beliau Islam ini, syiar Islam ini Pak. Rasanya hari ini luar biasa. Kalau dipotret aja di musim pilkada, kujamin Pak. Kujamin. Jamin apa Pak? Jamin. Pasti kalau serang ini luar biasa sekali. Jadi pertama yang nanti mendapatkan naungan dari Allah pemimpin yang adil. Mudah-mudahanlah besok kita lalu kadis yang terpilih dapat kadis yang sosok seperti ini, walaupun nggak bisa mirip-mirip betul, paling nggak bisa memperjuangkan aspirasi rakyat. Pertama jalannya amankan dulu Pak, mulus saja kan enak alhamdulillah. Pernah saya ngisi satu ceramah, jalannya bukan batu mangga, batu duren.
Sakit kali hati rumah itu, baca dulu kan. Ustaz di mana? Kalau lama kali dalam hatiku cuma nggak lama kali jalan dan dunia gitu. Sebesar-besar batu panas batunya. Nah artinya bagaimana? Kebijakan. Lah kalau namanya seorang pemimpin dari kebijakannya bisa mensejahterakan masyarakat, bisa mengayomi rakyat, dan bisa mengayomi masyarakat, sudah barang tentu di akhirat Allah juga akan mengayomi dia. Itu satu tuh pemimpin yang adil. Ya Pak ya? Nah jadi udah tahu nanti kita kalau mau pemilihan sudah tahu tuh bulan April ya Pak? April udah tahu tuh, tengok FKS apa, forum komunikasi masjid musola yang sering datang siapa? Aja, nggak usah rekor-rekor lah. Kalau udah subuhnya mau bangun subuh ini kan paling berat ini Pak. Paling berat tuh. Saya baru pulang dari Jakarta, ada undangan ke sana. Ustaz Hendro waktu nelpon saya masih di Jakarta itu Ustaz. Ustaz Hendro nelpon, si WA saya masih di sana. Tapi subuhnya memang sesuatu yang berat. Tapi kalau udah subuhnya sebagai ini, subuhnya ringan seperti ini, mudah-mudahan yang lainnya juga beres. Itu satu. Baru yang kedua yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah siapa lagi kata Nabi? Syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah. Jadi kalau bisa saran, forum komunikasi masjid dan musola ini remajanya rekrut juga usah. Karena masa depan umat ini Pak, 20-30 tahun ke depan anak-anak remaja ini masa depan umat. Sekarang itu luar biasa. Saya bersyukur adanya forum komunikasi masjid musola ini. Kenapa? Kalau yang namanya kawan-kawan kita yang udah terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba bisa ditarik balik, kan alhamdulillah. Ini kan kesannya positif ya Pak Haji. Ini alhamdulillah seharusnya didukung ini. Kita besarkan ini. Karena sekarang ini narkoba merajalela di mana-mana kalau kita lihat. Artinya bagaimana? Inilah cara pendekatan kita untuk menghapuskan yang model-model seperti itu. Dengan apa? Pendekatan agama. Karena apapun ceritanya, orang nanti akan kembali ke satu titik namanya titik Tuhan, yaitu agama. Makanya jangan jauh daripada agama. Jangan kita tuh meninggalkan agama. Kenapa? Karena agama diantaranya Islam dapat memberikan ketentraman dan ketenangan di dalam batin kita. Tapi ada juga orang Islam nggak tenang batinnya Pak. Berarti bukan Islamnya yang salah, dirinya yang bermasalah. Toh, jadi kalau anak muda yang tekun beribadah luar biasa sekali. Umur kakek itu 70, masuk musola, maghrib, keluar isya, wajar. Kok 70 masih bandel juga, aku nggak ngerti lagi udah mau bagaimana. Iya kan? Ini anak muda yang tekun beribadah. Ayo direkrut anak-anak remajanya seperti apa? Supaya apa? Maju besar berkembang kita. Karena aku yakin forum komunikasi masjid dan musola ini bisa bertemu, bisa berkumpul seperti itu. Itu karena niatnya lillahi ta'ala. Kalau enggak berat seramai ini kita. Tuh yang kedua. Baru yang ketiga siapa lagi? Ayo mudah-mudahan nih kita termasuk yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah di akhirat. Siapa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya terpaut sama masjid. Inilah kita. Kalau orang hatinya jauh daripada masjid, repot Pak. Siapa orang yang hatinya terpaut kepada masjid? Mudah-mudahan yang datang 5 waktu Pak. Ya. Dia 5 waktu nggak bisa datang Pak karena sibuk kerja di luar. Tapi apapun yang diperlukan oleh masjid dan musola itu selalu ikut. Ini bentar lagi An-Nur mau pembangunan. Nih musola kita kecil Pak, rendah. Aku yakin bongkar habis ya Pak Haji. Bongkar habis. Ayo forum komunikasi masjid musola kita berperan yuk. Juga pejabat-pejabat desa, pemerintah desa kita berperan. Supaya apa? Syiar. Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun satu masjid, mungkin nggak ada yang sanggup kita kalau membangun satu masjid Pak, kecuali orang kaya yang uangnya banyak. Tapi kata Nabi, walaupun nggak sanggup bangun satu masjid, kamam hasil kototin au aswa, dia dapat memberikan santunan bantuan walaupun sebuah batu bata saja untuk pembangunan masjid. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah telah akan membangunkan rumah untuknya di surga. Ayo sama-sama yuk. Kita berapa di sini? Berjuang kita. Enggak salah juga pejabat desa, pemerintah desa berjuang Pak untuk bagaimana memakmurkan rumah Allah ini. Enggak ada ruginya Pak kita. Kalau udah jadi masjid nanti luar biasa syiar kita. Makanya kalau dikasih harta jangan pelit-pelit lah. Ini kalau dikasih harta pelitnya luar biasa. Sama orang anggap enteng, jalan nggak nginjak tanah, memang Pak kuntilanak kalau yang begitu. Nah artinya bagaimana harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita, ayo kita salurkan, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Itu yang kekal untuk kita. Karena saya pernah ada seseorang yang meninggal dunia yang tahlilan cuma 7 orang, termasuk aku. 7 orang, nggak ada yang mau datang. Kutanya kenapa nggak datang? Wah tapi kemalangan. Allah ada bangun masjid
masjid dia nggak peduli, orang meninggal nggak ambil pusing, ada pengajian nggak mau tahu, ada orang sakit mau elos. Ini mohon maaf nih, ini potret nih Pak. Islam nggak mengajarkan seperti itu. Pak, dia ibadahnya bagus Pak, tapi bermasyarakat enggak, nol juga. Nah, makanya alhamdulillah dua sosok kadis kita hadir mendukung kegiatan ini kan alhamdulillah sekali. Makanya bagaimana jari ini berbeda, tapi kalau digenggamkan dia kuat Pak. Kalau udah kepala desanya ikut bagaimana mendukung program kegiatan kita ini, mudah-mudahan lancar, lincir, luncur. Betul nggak? Nah kalau cuma Ustaz Endro sendiri, selesai. Nggak sampai umurnya 3 tahun ini Pak. Apa namanya persaudaraan kita ini. Tapi udah 3 tahun lebih saja. Mau 3 tahun. Kenapa? Karena juga pemerintah desanya ikut bersama-sama berjuang. Ibaratkan jari kita ini. Kan nggak ada jari kita yang jempol semua. Nggak ada. Tapi jari kita ini berbeda-beda. Ini siapa Ustaz kalau kita lihat? Inilah pemimpin Pak. Kalau udah ini yang nunjuk, jadi. Kalau udah ini yang berbuat, jadi. Coba kalau Pak Kades, tutup jalan ke aspal, jadi Pak. Coba kalau Ustaz Endro yang nunjuk. Nah, apa kata Pak Kades? Dia Ustaz, bukan kapten Ustaz. Kekuatannya nggak ada Pak. Makanya kalau kita punya wakil gubernur, Pak Gubernur seperti itu, alhamdulillah sekali kan kita punya hari ini. Bagaimana beliau tuh, saya juga luar biasa. 99 masjid program almarhum ini kan yang mau dia teruskan. 99 masjid mau dia bagaimana di Sumatera Utara ini 99 masjid berdiri. Ini kan luar biasa. Kalau udah ini yang ngomong. Jadi Mushola An-Nur ini bisa jadi juga kalau punya ini Pak. Kalau enggak ini omong kosong Pak ini. Kalau ada ini beres, hadisnya ikut mendukung. Nih, baru setelah ini ada ini. Nih, jempol. Siapa jempol ini Pak? Kalau kita lihat harusnya ini siapa? Dermawan, orang kaya. Kalau nggak punya ini agak berat, nggak mungkin pakai kursi. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Jadi masjid enggak. Ini harusnya ini. Kita harus mendukung Pak. Karena harta yang kali itu nanti untuk kita Pak. Kalau kita investasikan di akhirat. 2. Baru kita juga harus punya ini. Ini Ustaz Endro nih dengan kawan-kawan. Ayo, apa ulama yang paling tinggi posisinya? Karena ulama habis ini dia Pak, paling tinggi posisinya. Baru kita juga harus punya ini siapa? Anak muda. Kalau udah kita punya anak muda ini insya Allah Pak, maju itu masjid, maju itu musola kalau udah anak muda. Baru kita punya ini siapa? Ibu-ibu. Karena ibu-ibu juga berpengaruh. Ini temanis kalau nggak ibu-ibu siapa nih? Karena mungkin Pak Haji yang mau temanis. Siapa? Ini ibu-ibu. Makanya kita juga harus 5 pilar nih. Tatkala digenggamkan dia kuat cukup luar biasa. Nah artinya bagaimana? Kalau tadi orang yang hatinya terpaut kepada masjid, yang cinta dengan masjid, sudah barang tentulah di akhirat akan mendapatkan naungan perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, siapa lagi yang mendapatkan naungan perlindungan dari Allah? Wa rajulani tahabban fillah ijtaman alaihi wa tafarraqan alaihi. 2 orang yang saling bersahabat dan bersahabatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita praktekkan subuh ini Pak. Bayangkan saja satu desa bisa bertemu di tempat yang sama. Bahkan ada yang 2 desa, satu kecamatan bisa bertemu di tempat yang sama. Kalau bukan karena panggilan Allah, rasanya bohong kita bisa bertemu pada subuh hari ini. Nah jadi oleh karena itu pantas saja kalau kita pahami orang yang memakmurkan masjid, orang yang bersahabat, di luar biasa sekali. Saya ingat betul dulu waktu di pondok pesantren ini, Buya saya pernah cerita begini. Ada dulu Pak seorang pekerja di karyawan di pabrik rokok. Tiba-tiba dia di PHK. Begitu dia PHK, rumahnya ada simpanan cukup, kemudian dia bawa angkot. Ini orang istiqomah, dia bawa angkot. Begitu 6 bulan bawa angkot, tabrakan, orang yang ditabraknya itu parah lukanya, harus membayar sampai sembuh, harus mengobati sampai sembuh. Akhirnya angkot dijual. Begitu angkot dijual, nggak cukup Pak, tabungan dikuras, nggak cukup juga, rumah dijual, akhirnya ngontraklah satu petakan kecil. Ini kan orang dari atas tiba-tiba jatuh, udah. Kemudian karena nggak sanggup lagi dia tadi untuk biaya angkotnya itu, dia jual angkotnya, beli becak motor. Begitu beli becak motor, 3 bulan betornya dimaling, hilang. Ini rupanya orang udah jatuh nyungsep betul. Udah betornya hilang, belilah becak dayung Pak. Tapi yang hebatnya ini Pak Kades, ini contoh buat kita. Di mana azan langsung berhenti. Di mana azan langsung cari masjid. Kira-kira kan makomnya tinggi nih Pak. Agak berat kita seperti ini Pak. Langsung
Di mana azan? Langsung cari masjid. Tiba-tiba pernah satu hari bapak ibu dia bawa sewa tuh. Bawa sewa dari hotel bintang 5, bawa sewa, bawa. Begitu pas kata sewa tadi, Pak, saya mau ke mall sana mau belanja, boleh kan? Begitu azan, berhenti si tukang becak ke masjid. Sewanya bilang, Pak, saya kan mau ke sana, kenapa berhenti di sini? Bu, saya memang butuh duit. Tapi daripada uang itu, Bu, saya lebih mengutamakan panggilan Tuhanku. Enggak ibu dengar tadi, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Itu kan janji Allah, Pak Kades. Ayo sholat, ayo menuju kemenangan. Enggak salah juga Pak Kades di kantor desa begitu azan ingatkan sholat, 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 sholat. Kan tidak salah toh. Bila perlu buat Pak pakai mic kecil pas waktunya sholat. Ayo yang muslim, ayo sama-sama udah waktunya sholat. Kalau ke masjid ada di masjid, kalau masjidnya jauh misalnya, yuk mau sholat tadi siapkan tuh. Nah ini baru ini macam Pak, mendidiknya luar biasa sekali. Dia bilang sama penumpang tadi, enggak pun ibu bayar saya enggak marah Bu. Yang penting saya utamakan panggilan Tuhan saya. Kata si sewa tadi nasib baik Bu, penumpangnya enggak darah tinggian. Karena ada kadang penumpang yang darah tinggian, Pak. Enggak, udahlah Pak, kalau memang begitu saya jalan aja ke mall ya Pak, karena masjidnya apa, mallnya di depan masjid. Baik. Tapi nanti Pak, saya mau naik becak Bapak lagi. Gampang kata tukang becak. Kalau ibu keluarnya habis maghrib atau habis isya, cari aja saya di masjid ini. Pasti saya di sini, nggak akan saya kemana-mana. Rupanya habis maghrib siap belanja, cari tukang becak, keluar jalan sama. Di sepanjang jalan cerita si ibu tadi, Bang, abang kan susah Bang. Iya. Tapi kenapa kiranya abang susah berani nggak mau dibayar? Apa katanya? Kalau Tuhan ku mau ngasih Bu, insya Allah mudah-mudahan dari jalan yang lain dapat punya ini. Tapi takkan ku khianati panggilan Tuhanku. Wah ini kan luar biasa Pak. Enggak akan ku khianati panggilan Tuhanku Bu. Kalau begitu baiklah Bang, aku boleh mampir ke kontrakan Abang? Boleh. Sampai ke kontrakannya, dilihatnya rumah kecil, kamar mandi dan kamar tidur serta ruang masak itu cuma satu ruangan Pak. Kira-kira kecil ya? Kecil. Dan yang membuat si penumpang ini kagum, si istrinya amalannya sama suaminya. Begitu sampai waktu sholat langsung sholat Pak. Geleng kepala si ibu, dia yang mewah nggak sanggup melakukan seperti itu. Yang susah sanggup. Kira-kira terbalik nggak Pak? Terbalik. Lah akhirnya bagaimana? Udahlah Bang, saya ada rezeki ini untuk keluarga Abang. Besok Abang jemput saya dengan suami saya di tempat saya nginap Bang. Baik. Datang tukang becak tadi. Dan namanya tukang becak masuk hotel bintang 5 kan kena usir Pak. Orang aku pernah pakai baju gamis masuk ke salah satu tempat, aku diperiksa sampai setengah jam. Sakit juga hati karena aku juga ngomong Pak. Karena aku siap khotib Jumat jadi pakai gamis. Kenapa aku diperiksa? Aku bilang, apa karena aku pakai gamis seperti ini? Saya bilang Pak, tidak Pak, ini protokol Pak. Sakit juga hati, setengah jam nggak saya periksa. Nah, lama datang ajudan gubernur, aku bilang sama dia, siap-siap kok, ntar lagi berhenti kau. Aku bilang, pusat doang. Ini jangan seperti itulah. Artinya apa? Kalau yang namanya pakaian, yang namanya busana, selagi yang menutup aurat, saudara kita yang mampu pakai gamis, teruskan. Saudara kita yang pakai kain sarung, teruskan. Pak, aku pakai celana ya Pak, teruskan. Yang salah datang ke masjid musola nggak bergamis, nggak bersarung, nggak bercelana, ya tahu aja. Nah itu luar biasa. Lah akhirnya karena tadi nggak bisa masuk dipanggil sama ibu, Bang masuk aja, baru masuk. Begitu sampai itu sama suami naik becak Pak. Setengah jalan suaminya bilang, Bang nanti antarkan aku ke ke bank syariah. Boleh. Sampai ke depan bank, si bapak bilang sama si tukang becak, Bang mana KTP ya Bang? Boleh untuk apa Pak? Udah mana? Diambil. Setengah jam keluar dikasih amplop. Bang jangan dibuka, nanti siap makan siang baru kita buka. Pas sudah mau zuhur, Bang kita cari masjid, boleh Pak? Sholat, siap sholat berjamaah, makan siang baru dibuka amplop. Nangis si tukang becak buka amplop tadi. Kenapa? Rupanya isi dalam amplop tadi itu adalah si tukang becak daftarkan haji bikin si bapak ini. Nangis tukang becak. Di bapak nanya, kenapa kamu nangis? Apa kamu tidak senang? Senang Pak. Tapi kenapa kamu nangis? Aku bingung Pak, kayak mana lunasinya ini Pak? Ya kan dikasih waktu pendaftaran DP. Lunasinya kayak mana Pak? Dia bingung. Lah tenang aja kata si bapak tadi. Siap makan, datang ke pangkalan becak.
Dibilang sama si bapak, Pak, ini becak si bapak siapa ini berapa harganya? Loh, untuk apa Pak? Ku jual becakmu. Kenapa dijual? Udah. Begitu becak laku dijual, uang dikasih tukang becak, berangkat lagi ke tempat jual beli angkot. Sampai ke tempat jual beli angkot, rupanya si tukang becak dibelikan angkot, Pak. Nanya tukang becak, Bapak kok baik kali sama aku? Aku bukan baik sama kamu, kata si bapak tadi. Aku kagum dengan ibadah. Aku kagum dengan istiqomah. Dulu kau senang taat, sekarang susah juga taat. Banyak terkadang orang senang taat, susah kufur. Ada juga yang susah taat, senang kufur. Banyak contohnya ada dalam sejarah. Bagaimana qaul laknatullah di zaman Nabi Musa, bagaimana Sa'labah bin Khatib al-Ansari laknatullah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah akhirnya bagaimana? Inilah potret Pak. Kalau udah hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, itu panggilan Allah. Walaupun muazzin yang mengumandangkan, tapi itu dia mewakili memanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa sekali orang yang cinta kepada masjid ini. Makanya Pak BKM semangat Pak. Tetap semangat, walaupun terkadang BKM itu banyak anak fitnah juga. Karena aku juga termasuk pengurus BKM Pak. Banyak anak fitnah, nanti beli kereta baru, uang semen. Ya Pak ya, kalau bisa kita di forum ini jangan begitu lah, apalagi itu Pak Haji BKM yang baru dilantik Pak, siap-siap kena fitnah Pak. Iya benar, yang baru dilantik siap-siap tuh, panas-panas telinga Pak. Benar, nanti beli TV baru, jangan-jangan uang keramik. Waduh, makanya tempat kami sana Bapak Menara, 17 tahun gak siap-siap. Orang difitnah terus, kapan siapnya? Kita tuh kalau bisa bagaimana? Percayakan saja. Karena dia mampu, udah percayakan saja. Ayo sama-sama kita makmurkan rumah Allah ini. BKM kita nggak digaji ya Pak? Enggak. Kalau di Aceh Tamiang Pak, saya baru ceramah ke sana kemarin itu di Kabupaten Aceh Tamiang. Itu imam khotib BKM digaji Pak, oleh pemerintah kabupaten. Digaji Pak. Makanya kalau mau milih imam di sana macam pilkades, pakai pencoblosan. Dibayar Pak sama pemerintah, kan alhamdulillah kalau imamnya seperti itu BKM-nya. Makanya semangat. Ini kita di sini udah BKM kita kali gaji, kena fitnah lagi Pak. Makanya masuk surga Pak Haji besok. Amin. Kita surga yang mana? Nah kalau mau kita cari yang mana ketemu lah Pak. Biasanya masuk surga juga nih tim YouTubers nih. Masuk surga, mau nyari gak ketemu. Pak Kades mana Pak Kades? Enggak ada di surga ya? Jangan-jangan kan rokok. Cari dulu. Rupanya di VIP ya Pak. Kan beda. Dengan kebijakannya, dengan kekuasaannya dapat mensejahterakan umat, menghidupkan rambu-rambu dan nilai-nilai agama. Yo beda Pak. Kalau saya bisa masuk surga dengan mic aja dah. Kenapa? Ayo membakar dan semangati umat itu saja. Kalau Pak Kades dengan tanda tangannya Pak. Kalau YouTuber dengan apa? Dengan kameranya. Kalau Sendro dengan apa? Dengan kebijakan. BKM dengan apa? Dengan keikhlasannya dicaci maki orang. Bener loh Pak. Apalagi nanti mau dia imam, aku nggak lebih begitu. Kenapa rupanya? Uang keramik di empatnya. Nggak siap-siap kalau kita kalau seperti itu. Ya jangan seperti itu. Kita tuh bersahabat semata-mata karena Allah. Berbeda, silakan. Berbeda pandangan, boleh. Berbeda pendapat, nggak jadi masalah. Tapi berpecah belah, jangan. Pak, saya sekarang sedih Ustaz. Kenapa? Nengok di YouTube tuh masih begaduh aja Pak. Aku kadang sedih nangis seperti itu. Kenapa? Kita sama kita loh Ustaz. Yang tahu agama, yang ngerti agama, kok gitu ya? Kita ini kan bersaudara. Makanya ada seorang ulama yang karismatik betul-betul saya kagumi. Nengok kasus ini nangis dia. Kok begini kita ya? Kita ini kan bersaudara. Loh Pak, yang sana keras, kita butuh juga orang keras. Kalau nggak ada yang keras lembek semua, jadi pergedel. Kita perlu loh Pak. Tapi jangan keras semua. Nanti kalau keras semua batu bata, kita perlu juga pergedel. Lah kalau nanti misalnya lah mau nyukur jenggot kan nggak mungkin kampak Pak, ya silet lah. Mau nyukur kumis. Lah kalau nanti mau potong kayu nangka, ya kampak, jangan silet 10 tahun nggak siap-siap. Itulah Islam, kita tetap di tempat. Jadi memang harus begitu. Berbeda pandangan biasa Pak, tapi berpecah belah jangan. Saya yakin Ustaz, kita di forum komunikasi Masjid Mushola ini berbeda-beda, tapi kita saudara Pak. Saya pernah sampaikan dalam kajian yang ringan. Tadi saya imam di Masjid Nurul Huda, saya nggak ragu-ragu juga gitu. Ini pakai kerudung nggak ya masjid kita ini? Saya khawatir juga Pak.
Karena saya kan sholat subuh saya pakai kunut toh. Tiba-tiba masjidnya nggak mau kunut, habis sholat aku diprotes, Pak. Kok pakai kunut? Namanya nggak tahu. Makanya sebaik-baik imam itu jangan yang pendatang, yang setempat. Jadi ngerti. Kalau nanti yang pendatang saya mau nanya, tadi pakai kunut nggak, Pak? Lah kalau misalnya imamnya pakai kunut, kita nggak pakai kunut, ikut saja orang masalah kunut saja kalau dipermasalahkan. Lah imamnya nggak pakai kunut, kita pakai kunut, ya kita kan makmum, santai-santai saja. Ini yang ringan-ringan. Jadi kita bersaudara. Begitu kita takbir atau ihram yang pertama, lengkap semua atribut kita. Kita di hadapan Allah semuanya sama. Udahlah, berbeda-beda itu hal yang biasa. Sampai saya pernah diprotes, Ustaz kok nggak pakai jenggot? Belum siap kan? Jadi aja kok repot kali. Bapak pakai jenggot udah siap lagi, lanjutkan teruskan saja, nggak ada jadi masalah. Betul nggak Pak Haji? Pak Haji juga sama kayak aku nggak berjenggot. Lah artinya apa? Yang berjenggot teruskan, yang nggak berjenggot ya pelan-pelan nanti sunnahnya dihidupkan kan seperti itu. Bapak berjambang lagi nggak berjenggot, sudah biasa. Bukan lagi jenggot, jambang. Nah inilah kita umat Islam ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Ayo dari forum komunikasi Masjid Mushola ini kita bersaudara. Kita hidupkan syiar Islam ini. Jangan saling berpecah belah kita ya. Jangan gara-gara pemilihan ribut. Ini mohon maaf kita perlu sampaikan nih. Jangan gara-gara berbeda pandangan ribut. Jangan. Kita nggak bisa satu kalau begitu Pak. Nah dulu bagaimana Pak? Menyatukan umat 23 tahun menyatukan umat. Para sahabat bagaimana? Menyatukan umat. Supaya apa? Kita ini tetap bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita adalah bersaudara. Jangan gara-gara berbeda pandangan kita berpecah belah satu dengan yang lain. Terakhir saya pernah sholat Pak, dia nggak pakai tahiyat. Saya khawatir juga, jangan-jangan ini dari mana lagi? Karena sekarang kan banyak kali nih Pak. Kita kadang sedih juga. Kalau apa nanti misalnya bagaimana muncul bermacam-macam lah. Kemarin yang terakhir itu anaknya meninggal, dia kubur, dia simpan di rumah, nggak mau dia kubur. Rupanya mengikuti satu aliran. Sedih kita Pak kalau model begini. Siapa yang jelek? Islam juga lah tidak. Nah kan kita kacau kalau begini. Padahal bukan Islamnya yang salah, manusianya. Jadi nggak pakai tahiyat ya. Saya khawatir, saya lihat ini kayak mana bisa terjadi begini. Saya tengok, saya intip. Rupanya bukan dia tak bertahiyat. Nggak ada jarinya Pak. Nggak bertahiyat. Lalu dia pakai jempol dia pasang. Bisa Pak. Nah ini saya yang salah. Artinya apa? Kita tabayin dulu. Jangan langsung kita tabayin dulu. Ayo sama-sama kita berdoa. Yang keempat. Yang kelima siapa lagi yang mendapat aman dari Allah Ta'ala? Ini yang kelima siapa? Seorang anak muda yang soleh diajak berbuat maksiat oleh perempuan yang cantik, jawabannya cuma satu. Faqalu inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini kalau punya anak muda yang begini Pak Kades, putarin baru aman. Semencirim aman kalau ada anak muda yang seperti ini. Kenapa bisa anak mudanya seperti ini? Telah dibekali dengan nilai-nilai iman. Memang sekarang Pak kalau kita lihat bagaimana, kalau kita pahami nilai iman ini perlu kita mantapkan lah. Al-Quran itu perlu kita hidupkan balik. Salah satunya lewat acara kita pada Ahad subuh ini. Kenapa? Kita hidupkan balik nilai Quran itu. Karena kalau udah hati manusia kosong daripada nilai Quran Pak, itu ditabrak semua, rambu-rambu udah nggak ada lagi. Kalau udah rambu-rambu nggak ada lagi, kacau kita sudah. Kacau, tabrakan kita Pak semua. Kalau udah rambu-rambu nggak ada lagi. Nah ini kalau kita paham. Artinya apa? Anak muda yang takut kepada Allah. Baru yang keenam siapa lagi? Orang yang bersedekah, tangan kanannya memberi, tangan kirinya tidak tahu. Artinya apa? Orang yang tidak pernah mengungkit-ungkit sedekahnya. Kasih aja lah, mau berapa-berapa. Pak, aku pakai hamba Allah ya Ustaz. Boleh. Aku nggak mau buat nama, aku takut Pak ria. Tapi jangan salah, hamba Allah bisa pamer juga. Hamba Allah, pembangunan musola An-Nur 7 juta. Kawannya nanya, siapa itu Pak? Dia aja gue, jangan bilang sama orang yang hamba Allah 7 juta, aku dia. Selesai. Sama aja dia kan pasti sama aja begitu. Kan kontraknya sama berarti. Itu kan tergantung niat kita kalau sedekah itu. Saya yakin dan percaya dah, nggak akan pernah miskin orang yang bersedekah itu, nggak akan pernah jatuh susah, jatuh bangkrut orang yang berbagi itu. Kenapa? Untuk kita juga Pak. Mana jam tangan mahal, mana baju mahal, mana peci mahal, mana mobil mahal, mana kereta mahal. Tinggal kayak yang gue bilang 7 orang tadi meninggal Pak. 7 orang kami yang Thailand. Mana Al-Quran sampai 3. Tapi cuma masjid satu pun tak ada dibangunnya. Sedih saya Pak.
kawan baik saya pulang, bebui menurut mengingatkan. Enggak juga. Bebui menurut mengingatkan Yesus. Alphardnya 3 Pak. Rumahnya pagar beton tinggi megah. Begitu tahlilan nggak ada yang datang. Di depan rumahnya orang main catur putih. Yang datang kita. Assalamualaikum. Orang pakai peci kok. Waalaikumsalam. Pak itu kan kemalangan kenapa tak Asia kalah? Nanti kita nggak usah loh Pak, itu fardu kifayah. Kan Ustaz tadi situ. Coba jawabannya Pak. Iya juga ya. Kan fardu kifayah itu 1 orang aja yang mengerjakan selamat semua kan? Ada juga orang yang main hukum. Tapi kan tetangga kita Pak, bantulah. Itu kan kemalangan. Ala Ustaz, orang meninggal nggak open, orang pengajian bolos, masjid di dekat rumahnya saja ada pengajian minta dana nggak ditanggapin, coba. Sedihlah. Jadi kalau gitu gimana? Biar aja lah urusan Ustaz itu. Ya Allah, saya pakai akal juga, trik. Saya bilang sama ahli baik, Bu, siapkan uang sekian juta. Orang-orang kaya kok. Untuk apa Ustaz? Tenang aja Bu. Umumkan di warung itu. Bapak-bapak yang mau ikut sholat jenazah dan ke pekuburan bayar 300 1 orang. Ngambil kain sarung semua. Ini apa? Bukan saya bawa. Ya, timbang nggak ada Pak. Malu kita umat Islam loh. Mau diterima nggak terima sholatnya urusan nanti kita bilang. Yang penting datang dulu. Aku ikut Ustaz iya. Ulami hampir 20 orang Pak. Pakai peci semua. Allah dalam hati masa sholat. Ini ada nih Pak. Begitu siap sholat, syukur ada 20 orang kan? Ini dari 7 orang. Kita nggak ada yang tahu dari doa siapa yang dikabulkan oleh Allah. Tanya lah Bapak, apakah almarhum baik? Baik. Sekarang juga 300. Baik, yang dikasih itu yang paling kuat. Baik. Percaya lagi. Sampai ke penguburan orang itu ikut Pak. 300. Asal siap dikuburkan baru kode Ustaz. Ya Allah, ini potret. Jadi aku bilang sama keluarganya, ini potret. Semewah apapun kau dalam istana, kalau tidak bermasyarakat seperti itu nggak ambil pusing, nggak ada artinya hidup ini. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Udah meninggal pun dia Pak pasti meninggalkan manfaat. Nah artinya bagaimana sedekah yang kita berikan ke masjid, sehingga kita hidupkan forum komunikasi masjid musola ini, itulah yang kekal untuk kita nanti. Yang lain tinggal semuanya itu. Itu yang kekal untuk kita. Saya nangis waktu wali kota Bandung meninggal Pak. Siap sholat sunat mau khatib Jumat, blok, habis. Kira-kira paten nggak Pak Karis? Paten ya, tapi jangan sekarang. Orang boleh tapi menjabat dulu. Kasih gebrakan-gebrakan yang terbaik. Aku yakin ini luar biasa. Ini Ustaz kayaknya bisa dicontoh forum komunikasi kita. Nanti aku sampaikan di PJ, di Langkat, aku sampaikan nanti. Ini luar biasa. Ini kita ini forum komunikasi Pak. Iya kan? Tapi luar biasa sekali. Ramainya bisa seperti ini. Nah, mudah-mudahan lah. Kalau bisa bulan depan nanti lagi Pak Wakil Gubernur datang lebih ramai. Ya lebih ramai tuh. Ibu-ibu juga kasih tahu tuh. Gak apa-apa ibu-ibu biar ramai. Tapi alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan surga untuk kita semua. Amin. Ramainya seperti ini hebat untuk. Biasanya kalau ngisi ceramah ibu-ibu yang paling banyak. Pengajian akbar ini ibu-ibu, bapak-bapaknya sedikit. Tapi ini luar biasa. Ya. Bapak juga. Pak Karis tadi berapa usia? 49 ya. 48. Pak Karis berapa? 32. Berarti beda-beda tipis untuk Pak Karis. Saya 34, Pak Karis 32. Ini luar biasa sekali. Kita harus yang muda-muda begini Pak, supaya Pak merupakan. Nah insya Allah mudah-mudahan ya Pak Karis, saya doakan terpilih. Duduk. Saya yakin dan percaya. Tapi nanti kalau sudah terpilih Pak, jauh. Alhamdulillah kembali Pak. Nanti itu. Beda udah kaplinnya. Kalau udah itu alhamdulillah. Tuh, baru yang terakhir yang mendapatkan naungan siapa lagi? Mudah-mudahan kita juga. Siapa? Zakarullah khaliyan kata Nabi. Orang yang bangun pada waktu malam. Saya yakin Pak. Tadi jam 4:30 terbangun ini. Orang mau acara ini. Bangun pada waktu malam rukuk sujud menghadap Allah. Bersimpu ya Allah, banyak kesalahan yang pernah kulakukan. Banyak dosa yang kulakukan ya Allah. Terima taubatku ya Allah. Nah ini. Setelah dia terima taubat, dia berangkat ke masjid, ya Allahu Akbar. Habis itu dia kumpul di sini bersama-sama menghidupkan syiar. Terakhir, karena umur kita ini nggak panjang, umur kita nggak panjang.
Amuru ummati ma baina sittina ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu paling panjang antara 60 sampai 70 tahun. Nah kalau hari ini kita ada yang dari 59 tahun 11 bulan. Bulan loro. Lah kalau 59 tahun 11 bulan, kalau udah 60 tahun kita subuh ini pulang haji. Kalau udah 70 tahun siap serapan. Tapi umur kita nggak ada yang tahu, Pak. Itu anaknya Al-Mafrullah Kiai Haji bin Ilham, 20 tahun si anak dipanggil oleh Allah Ta'ala. 20 tahun 6 bulan baru nikah dipanggil. Kawan tuh nangis sekuat-kuatnya, kira nangis si Amir, rupanya enggak. Nangis si bini si Amir, udah ngobrol ya Pak. Jadi ayo dengan forum komunikasi masjid mushola kita berjuang. Kita hidupkan silaturahmi Islam ini. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Inilah kita. Yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat. Pas tanggal 8 lebih. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.